Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur atas limpahan rahmat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, kesempatan, kesehatan, dan yang paling utama keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada qudwah uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pripun kabarnya Bu? Sehat ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang sebuah penyakit menyimpang yang hari ini baru kemudian mulai banyak ya, orang yang merasa mereka sudah mulai semakin banyak ya, di mana merasa punya teman. Maka kalau kemudian mereka sudah mulai merasa punya teman, maka berani untuk menampakkan diri, menyuarakan, bahkan mengajak orang-orang untuk ikut dengan mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita kemarin sudah selesai hari ini bahas LGBT itu. Ngantos nopo nih? Apa? Oh, hukuman bagi para pelaku. Sama ya. Allah butakan, kemudian Allah balik bumi mereka, kemudian Allah lempari dengan batu dari langit dan lain sebagainya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah selesai ya kaitannya tentang LGBT yang kemudian kita bahas pada kesempatan yang lalu. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Iman. Terakhir kita membahas tentang alamatus sa'ah ya, tanda-tanda hari kiamat, di mana kita sampai kepada bab 9 ya. 10 sampun tadi. Atau ifa'ul mansurah. Oh jeng, ya. Laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Ini kemarin kita sudah bahas panjang lebar kaitannya tentang LGBT. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya alamatus sa'ah yang terakhir dibahas di dalam kitab ini adalah wa ta'ifatun al-haqqi dhahirin. Ada kelompok mereka muncul dan berpegang teguh kepada syariat Islam. Kelompok yang kemudian berpegang teguh kepada syariat Islam. Ya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirin. Akan senantiasa ada dari umatku yang mereka itu berpegang kepada kebenaran. Berpegang kepada kebenaran. Contoh sepele waktu Bapak Ibu sampun angsal warisan saking orang tua Pak Bunge.
Sudah. Maka pertanyaannya, kemarin ketika pembagian warisan niku jatahe sing setri kali sing jaler sami napa beda? Ya kan? Mayoritas ibu-ibu nek pengene padha napa beda. Iya, ini perkara yang kecil. Menurut Islam, menurut Allah Subhanahu wa taala, pembagian warisan itu lidzakari mithlu hadil unsayain. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Bener ngeten. Tapi kemudian disuarakan di dunia internasional bahwasanya apa? Tidak boleh membedakan antara laki-laki dan perempuan. Lanang karo wedok kudune padha. Ora oleh dibeda-bedake. Ya. Maka sing adil kuwi nek sing lanang entuk 100 juta, sing wedok entuk 100. Ya kan? Kata orang-orang yang kemudian berpikir dengan akalnya sendiri. Tapi kata Allah boten. Kata Allah yang benar apa? Kalau perempuan dapat 50 juta, maka yang laki-laki dapat 100 juta. Niki sing bener. Paham Pak Boye? Pertanyaannya, alam semesta niki sing nyiptani sinten Pak Bu? Allah. Maka yang paling tahu mana yang baik adalah Allah. Al-Quran diturunkan sebagai kitab. Gampil napa mboten? Mboten. Berpegang teguh kepada kebenaran itu berat. Berat. Apalagi kalau Bapak Ibu pernah merasakan, Bapak Ibu mungkin memandang Indonesia bagian timur itu orang Islami segede waktu. Memang kalau di Jawa itu satu dukuh itu orang Islam semuanya, maka orang Kristen atau Nasrani hanya 1-2 keluarga. Tapi kalau di sana itu sama, sama. Satu kampung Islam, satu kampung Kristen. Maka kalau kemudian sudah masuk di kampung Kristen, jenengan nanti akan melihat bahwasanya kalau kita melihat di kebun-kebun itu ayam, di sana babi. Ya, dan lain sebagainya. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah pergi ke Bali, itu sudah semakin berat kita cari makanan yang halal. Ya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, kalau aja taklet Bapak niki. Napa ciu niku enak to, Pak? Derek pernah. Mbok menawa kan nggih. Mbok menawa riyen pernah ngerasa kayak kan. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala berat. Berpegang teguh kepada kebenaran itu berat. Ya. Contoh sepele. Tapi ini ada ikhtilaf, perbedaan pendapat soal merokok. Mari kita kata lagi merokok. Ada ulama yang menyampaikan merokok itu teng bungkusnya niku merokok menyebabkan apa, Pak? Kanker, terus impoten, terus bahkan sempat kemudian beredar tulisannya diganti, rokok membunuhmu, cetok nggih. Nek rokok kuwi menyebabkan kanker penyakit. Maka ulama menyampaikan, sebagian ulama Pak Bung, karena ada yang berpendapat enggak apa-apa. Tapi ada ulama menyampaikan apa? Salah satu daruriyatul khamsah atau 5 penjagaan syariat Islam kepada manusia itu apa? Menjaga nyawa, kesehatan. Maka kalau merokok berarti datangkan penyakit. Cetok bungkusnya, Pak. Maka ulama menyatakan rokok itu haram. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah."
janganlah kalian membawa diri kalian kepada kebinasaan. Lah nek nyerot kanker niku kan, ya kan? Coba Pak. Kalau ada yang ambil pendapat haram, ninggal kene abot napa mboten Pak? Abot. Makanya Pakku, ngomong ngeten niki nggih abot Pakku, ya. Ketika kita menyampaikan Pak, rokok mboten asal. Wah, lha piye iki tokoku sing paling batine akeh iki ya? Nggih. Nggih kula teng griya nggih riyen pas tesih dodol rokok badi sing paling akeh nggih rokok. Tapi mau gimana? Itulah resiko berpegang kepada kebenaran. Ya, resiko berpegang kepada kebenaran. Ya, kemudian banyak yang kemudian mengambil pendapat juga lah, ada ulama yang membolehkan nggak apa-apa. Buktinya sing ngerokok karo aku sing ngerokok kayak orang ngerokok matine dhisik kono, ya kan? Kayak orang ngerokok buktinya loro. Ini bukan urusan loro atau tidak, tapi urusan bagaimana usaha kita menjaga diri dari sebuah kebinasaan. Kan di situ urusannya, bukan wis loro urongan gitu. Maka jangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah, seberat apapun kebenaran, setiap zaman akan ada yang berpegang teguh dengan kebenaran. Ini Pak Bro, ya kan? Berpegang teguh kepada kebenaran. Contoh sepele, ya, Bapak Ibu, ya, punya anak, kemudian sudah butuh motor, orang duit, akhirnya nyilih duit neng bank. Nek nyambut atau tembang berarti bermuamalah dengan riba. Coba. Padahal riba itu dosanya sangat besar. Pilih duwe motor Astrea apa kotor. Ngapa motor apik tapi utang riba. Ya, ini kan kemudian ujian-ujian yang Allah berikan kepada mereka yang berpegang teguh kepada kebenaran. Apa meneh nek kerjane neng bang, walah mas wis penak ning kena tengok-tengok ning AC ya kan sedina ora kepanasan, kerjane penak duwite akeh. Pendak dina terus duit ya. Maka untuk meninggalkan itu sesuatu yang sangat berat, Bapak. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, la yadurruhum man yahdurruhum hatta ya'tiya amrullah. Tidak membuat madarat atau keburukan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran ini. Mereka orang-orang yang tidak suka, yang mencela, yang mengganggu. Bapak Ibu, tandanya apa? Orang yang berpegang teguh kepada kebenaran mesti ono sing ganggu. Contoh sepele. Kowe iki dadi wong iki aja kaku-kaku. Mosok ya gur utang banke ora oleh. Kowe nek dadi berpegang kepada Islam iki mbok Islam sing toleran. Aku nggih, ora usah sing kaku. Jelas-jelas nek jenenge wong adil kuwi ngeki dhuwit 100 ya sing siji 100 nggih to nggih. Jelas to nggih. Tapi ngopo dadak kemudian sing wedok 50 sing lanang 100 ngono kuwi ora usah kaku. Padahal yang benar yang mana? Kalau kita mau tanya kepada diri kita, yang benarnya Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpegang teguh itu ada cobaannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, ya, berpegang teguh kepada kebenaran itu yang sudah dialami Rasulullah. Yang pertama Pak Bu, akan diburuk namanya akan diperburuk, difitnah. Kae apa jenggote dolen kaya itu sudah hal yang biasa Pak Bu. Kae katoke cingkrak ning dhuwur mata kaki apa banjir ya kan. Kae dan sebagainya. Ya. Kemudian ketika Idul Fitri maaf-maafan
Qadarullah kita sudah ngaji, yang mana kita tahu tidak boleh bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Salam-salaman kalau tonggone ngapunten. Lah bersalaman kuwi kok gawe dadi wong kakungan ya Pak Bu. Paham Pak Bu? Padahal enggak boleh bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Itu harus dijaga. Ya, harus dijaga. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, suara-suara yang tidak enak itu pasti akan ada. Ujian bagi mereka yang berpegang kepada kebenaran. Ya. Yang selanjutnya, setelah nama itu kemudian diperburuk, Rasulullah SAW apa? Rasulullah dulu juga Pak Bumaten itu. Ketika Rasulullah dan para sahabat berpegang kepada syariat Islam yang benar, mereka disebut penyihir. Rasulullah SAW disebut penyihir, disebut orang gila. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah ketika disebut seperti itu kok tetap berpegang kepada kebenaran, maka selanjutnya Rasulullah ditawari harta, tahta, dan wanita. Dipanggil ke Daruna 2, Muhammad, kowe tinggalno agamamu. Untuk apa? Kalau kamu mau meninggalkan agamamu, kami jadikan kamu orang yang paling kaya. Enak boten Pak Bu? Halo? Niki tayang pun medal sing sampun angsal sami duju. Ajeng boten ngantuk bar meme gabah lho nggih. Oh nggih. Jamaah Allah Subhanahu wa taala akan seperti itu. Ya, contoh kecil-kecilan saja Pak Bu. Ya. Orang yang kemudian mengganggu penguasa zalim yang sedang berkuasa. Kenapa? Ngapunten. Semua kita sepakat korupsi itu adalah musuh negara. Nggih Pak Bu. Iya. Korupsi adalah musuh negara. Tapi kinten-kinten Pak Bu, kalau ada di sebuah tempat di mana mayoritas itu korupsi, kok ada satu orang yang berusaha untuk menghilangkan korupsi, kira-kira satu orang ini ditawari duit boten? Ditawari bagian boten Pak Bu? Tawari, kowe menengo wae, ora sah ngomong-ngomong nek awake dhewe korupsi, kowe jatahe paling akeh. Dan itu saya mendengar langsung dari orangnya. Menggiurkan. Apa coba? Saya nggak mau ngomong tentang spesifiknya, tapi dia bekerja di sebuah tempat di mana kalau hanya mencari uang 1 miliar dalam sebulan itu gampil. Gaji pokoknya itu cuma puluhan juta. Tapi nek golek duit 1 miliar gampang. Coba Pak. Kira-kira seperti itu yang melakukan hanya satu orang atau semuanya ikut melakukan? Semuanya dapat bagian. Akhirnya teman saya ini Pak Bu, daripada saya terus-terusan begini mendapatkan uang banyak tapi haram, karena korupsi itu uangnya haram, mencuri, maka dia lebih baik keluar dari kerjaannya Pak Bu. Saat ini mau buka warung kecil-kecilan di rumah, mau warung-warung biasa, warung nasi. Padahal dulunya dia bekerja digaji puluhan juta, bahkan ngapunten. Kalau dia mau berbuat yang seperti yang dilakukan oleh teman-temannya, 1 miliar dalam 1 bulan itu enteng dia dapatkan. Pertanyaannya,
Kalau kemudian dia berusaha untuk menyuarakan kebenaran di dalam lingkup dia bekerja tadi, kira-kira akan disokong bukan Pak Bu? Kowe nek resek, ya kan? Piye nek jatahmu paling gede? Ya, seperti itu yang terjadi. Nauzubillah summa nauzubillah. Memang berpegang kepada kebenaran itu tidak gampang. Ya. Kalau ada orang jujur di antara orang-orang yang tidak baik, seiring berjalannya waktu pasti dia akan jadi target. Iya, dia akan jadi target. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah ditawari harta, ditawari tahta, wis ora sah ngomong-ngomong, kowe tak dadek, tak angkat jabatanmu dan sebagainya. Enggak mampu untuk merayu dia meninggalkan kebenaran, maka selanjutnya adalah dia akan diancam nyawanya, ya, atau keamanannya. Contoh, karena korupsi bareng-bareng, dia dulu juga pernah korupsi. Akhirnya apa? Karena kowe wis ora iso dijak kerjasama, akhirnya dipakake. Apa kowe? Akhirnya dipakake. Kata teman saya itu, naudzubillah, di tempat kami biasa yang namanya korupsi. Kemudian nanti kalau ada sesuatu, maka kami berusaha untuk berkompromi menjadikan satu orang itu apa? Korban. Nanti satu orang dijadikan korban untuk apa? Dia yang korupsi, padahal kabeh korupsi. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka bekerja atau sekarang kita berada di akhir zaman yang penuh dengan kezaliman, penuh dengan fitnah ini, berpegang kepada kebenaran itu gak gampang, abot. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala hatta ya'ti amrullah, sampai apa? Ketika golongan ini berpegang kepada kebenaran yang kuat, akan datang amrullah. Apa itu? Perkara dari Allah, di mana orang-orang yang berpegang teguh kepada Islam ini mereka akan menang dari orang-orang yang boleh. Moga Bu sami di ujung ya, sami di dahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, umat Islam akan melewati 5 fase atau 5 kondisi kepemimpinan, di mana hari ini kita berada di keempat Pak. Fase yang pertama itu fase Rasulullah masih hidup, ini sudah selesai. Fase yang kedua adalah fase para sahabat, dan ini juga sudah selesai. Yang ketiga, mulkan a'dhon, penguasa-penguasa yang menggigit. Maksudnya penguasa yang masih dikuasai oleh umat Islam, tapi beberapanya boleh. Yang keempat, ya, dan yang ketiga ini berakhir ditandai dengan runtuhnya Turki Utsmani. Ya. Yang keempat, mulkan Jabarian. Kita berada di masa apa? Pemimpin-pemimpin dunia yang diktator. Sakarpe ini. Ya. Pemimpin-pemimpin dunia yang diktator. Sakarpe ini. Nah, kita sudah di masa yang keempat. Kalau kita melihat Amerika hari ini, Rusia, itu kan ketika dia punya kekuatan, ya sakarpe loh. Ada yang mau melawan, ayo perang kan gitu. Ya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita lewati masa yang keempat ini, kita akan kembali ke apa? Al-khilafah ala minhajin nubuwah. Kita akan dipimpin oleh pemimpin umat Islam. Dan ini sebentar lagi. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sama tahu bahwasanya di akhir zaman nanti umat Islam akan memiliki seorang pemimpin yang bernama Imam Mahdi. Ya. Jadi Bapak Ibu, jamaah Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman nanti
sebelum hari kiamat, mendekati hari kiamat Pak Bu, kata Rasulullah SAW, akan ada perang terbesar yang pernah terjadi di dunia. Ya, yang kemudian sering disebut perang itu dinamakan Armageddon, perang dunia ketiga. Perang antar siapakah itu? Maka perang dunia ketiga nanti adalah antara umat Islam dan orang kafir, Islam dan non Muslim. Itu perang terbesar nanti yang akan terjadi. Ya. Dan kemudian umat Islam ini nanti akan dipimpin oleh Imam Mahdi yang pusatnya nanti ada di Ghautah, ya, ada di Syam. Syam itu dulu namanya Syam, sekarang sudah terpecah menjadi beberapa negara. Satu Palestina, kedua Yordania, ketiga Suriah. Ya, sudah terpecah menjadi itu. Nanti di situ pusat kekuatan umat Islam di akhir zaman. Dan ketika peperangan itu terjadi, umat Islam akan mengalami kemenangan. Ya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala menuju ke itu, umat Islam memang hari ini banyak diuji, digembleng dengan banyak fitnah. Namun kata Rasulullah, walaupun banyak fitnah yang terjadi, ujian yang datang, tetap ada kelompok dari umat Islam ini yang kekeh berpegang kepada kebenaran. Dan kalau kemudian disebutkan juga kelompok ini nanti ada yang mengatakan At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah. Ada kemudian Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang mendapatkan kemenangan. Ya, tapi ya itu Pak Bu, yang namanya kemudian berpegang kepada kebenaran itu sesuatu yang tidak gampang. Kenapa kok tidak gampang? Karena pahalanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga yang begitu indah, yang begitu nikmat, untuk mencapainya tentunya memerlukan banyak pengorbanan. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Beberapa ya ciri khas kelompok ini, kelompok yang berpegang kepada kebenaran ini, atau At-Taifah Al-Mansurah. Yang pertama, tuqimul hujjah 'alan nasi bidakwah ila dinillah. Apa itu? Mendakwahkan kebenaran Islam, ngajak orang untuk berpegang kepada agama Islam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nek dodolan sing bener sesuai tuntunan Rasulullah. Nek arisan yo arisan sing bener menurut tuntunan Rasulullah. Itu ciri khas. Satu ciri khas pertama kelompok yang kemudian berpegang kepada kebenaran apa? Amar ma'ruf, mengajak kepada kebenaran. Kebenaran itu apa? Islam, Pak. Ya. Contoh sepele, saya sering ulang-ulang itu di sini. Jual beli yang tidak sesuai tuntunan Rasulullah adalah nebaske pelem, Pak. Paham Bu? Ya, itu kalau di dalam kitab fikih nanti bisa dibuka kitab Minhajul Muslim. Ya. Itu apa? Contoh di dalam kitab-kitab fikih itu orang jual ikan di dalam kolam. Orang jual ikan di dalam kolam. Bapak Ibu dodolan lele ning jero kolam niku ngerepas pinten kilo lele? Boten ngerepas. Wis intine sak kolam tak tuku semene. Itu sama saja iki sak uwit tak dol semene. Bapak Ibu ngertos wonten pinten kilo? Boten ngertos. Maka di situ ada gharar. Rasulullah melarang kita untuk berjual beli yang di dalamnya ada gharar, sesuatu yang tidak jelas. Habis panen padi Pak Bu,
nebaske pari pripun? Nggih mboten angsal. Kenapa? Tidak jelas kecuali jenengan timbang riyin. Nah, nembe diregani sekilone tak regani piro. Ngoten Pak kowe. Niku cetha. Ya. Sakniki gabah niku sekilone pinten, Mbak? Pinten, Mbak? Garing 5.000. Kalau satu kresek besar itu berapa kilo? 50 kilo satu kresek besar. Berarti 5.000 kali 50. 250 satu kresek. Berarti kalau kemudian satu pakel itu biasanya berapa kresek? Biasanya Pak 40 kresek. 40 kresek berarti itu sudah 10 juta nih. Iya, 10 juta seharusnya. Tapi karena jenengan nebas dibayar 8 yuta. Pak, iki sak mene tak tuku 8 yuta ya. Nggih monggo. Wis dipanen kono jenengan terima duit bersih. Pertanyaannya rugi napa mboten? Mboten ngoten ya. Ya tetap rugi ya, tetap rugi. Ya, maka di situ enggak jelas. Bisa jadi jenengan yang rugi, bisa jadi yang beli yang rugi. Maka enggak jelas. Ya, maka jemaah Allah Subhanahu wa taala ini ciri khas kelompok mereka orang-orang yang benar berpegang teguh kepada kebenaran yang nanti mendapatkan surganya Allah, menyeru kepada kebenaran Islam. Yang pertama harus kita ajak itu diri sendiri dulu Pak Bu. Nek wis ngerti ilmu nih piye carane nindaki. Abot mboten ya abot. Masalahnya menyelisihi kebiasaan itu mboten gampil Pak Bu. Ya, seperti itu. Kemudian wa tatamassaku bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Berpegang kepada Al-Qur'an dan hadis. Kuat. Enek wong ngomong, "Alah Mas, enek ngono kene ngono kuwi ora berlaku." Adate kene ora ngono, Pak. Pertanyaannya, kalau ada adat kebiasaan kok bertentang dengan Al-Qur'an dan hadis, sing dimenangke pundi Pak Bu? Apa to nggih? Padahal berjawab tok. Ya kudune menang Al-Qur'an hadis, tapi wis mikir prakteke lho biasane ini ternyata Al-Qur'an karo hadis ngelarang ya lho Pak. Abot niku Pak. Nggih mboten? Iya. Ya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala berpegang kepada kebenaran itu enggak mudah. Sampai-sampai Rasulullah SAW berwasiat kepada para sahabat, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin." Hendaknya kalian mengikuti jalan hidupku, kata Rasulullah, dan jalan hidup para sahabatku. Jalan hidupku dan jalan hidup para sahabatku, kata Rasulullah. Kalau Rasulullah melakukan A, para sahabat melakukan A, kok ada hari ini orang melakukan B, maka kita yang benar adalah A. Kenapa? Itulah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Ya. Enek wong sing alasan Pak Bu, ya kuwi kan dhisik saiki wis beda coba. Nah terus berarti perkataan Rasulullah enggak berlaku. Paham Pak Bu? Di dalam syariat Islam itu mencakup semua hal. Maka kalau Islam itu ngatur di hal itu, kok bertentangan dengan adat istiadat, maka yang digunakan adalah apa yang dicontohkan Rasulullah.
Rasulullah SAW menggambarkan saking beratnya itu berpegang kepada kebenaran yang dijalankan Rasulullah dan para sahabat. Addu 'alaiha bin nawajib, gigit sunnahku dan sunnah para sahabatku ini dengan gigi geraham. Nek nyokot nganggo untu napa niku basa Jawa niku? Bang, gigi bang sama gigi depan itu beda kekuatannya, Pak. Maka kata Rasulullah, pegang sunnahku ini dengan gigi geraham, gigit. Ya. Jadi ketika ditarik kencang dia akan kuat. Ya. Gigi bang adalah gigi yang paling kuat. Maka Rasulullah menyampaikan saking beratnya ujian bagi orang-orang yang nanti berpegang kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku di akhir zaman. Gigi itu dengan gigi geraham. Kenapa abot, Pak? Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, orang yang berpegang kepada kebenaran di akhir zaman sebagaimana memegang bara api. Memegang bara api panas, Pak. Nek kita tetap mau memegang Islam yang benar, maka kita pegang itu tapi loro. Tapi kalau kita melepaskan bara api tersebut, kita sudah melepaskan syariat Islam. Sedangkan kita bisa masuk surga ya hanya dengan syariat Islam. Makanya seberat apapun, sepanas apapun, usahakan kita tetap pegang. Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa taala, saya yakin Bapak Ibu yang dulu gak pernah pengajian, kemudian ikut pengajian, akan banyak sesuatu baru yang dimana itu ternyata tidak sesuai dengan yang biasa dilakukan. Gimana Bu? Contoh kecil, Bapak niku auratnya itu mana sampai mana, Pak? Contoh kecil lah. Laki-laki itu auratnya lutut sampai pusar. Tapi kebiasaan orang Jawa berseko sawah langsung ucul kaos nganggo kathok cendak, ya. Udele ketok, dengkule ketok. Berarti itu sudah membuka aurat. Walah, wong ireng buseng koyo ngene kok. Bukan urusan hitam atau enggak, urusannya adalah sesuai tidak dengan tuntunan Rasul. Kan ngoten Pak Bu. Kok ribet men yo Mas yo ya. Memang seperti itu Pak ya. Maka semakin kita belajar Islam, kita semakin tahu Pak Bu, mana yang benar, mana yang salah. Maka setelah kita tahu yang benar, semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalankan kebenaran hingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, nanti sendiri. Oh masih 4 menit. Ye. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai-sampai ya ada seorang syekh. Beliau pernah menjadi salah satu mufti. Mufti itu Dewan Fatwa di Saudi Arabia. Namanya Syekh Salman Al-Audah. Beliau menulis buku yang tebalnya sekian banget. Ini hanya membahas karakteristik Taifah Al-Mansurah. Apa itu? Sifat kelompok yang berpegang kepada kebenaran. Itu tebalnya sekian banget. Ini kita cuma bahas berapa menit tok kan ini. Padahal dulu buku itu pernah saya bedah waktu ketika saya tugas di Jepara. Itu dari pagi jam 8:30 sampai sore 1 hari full aku istirahat cuma sholat. Itu nggak habis buku itu. Ya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala dan beliau
pernah menjadi mufti atau dewan fatwa di Saudi Arabia, tapi setelah kemudian beliau mengeluarkan fatwa di mana fatwanya itu namanya seorang syekh, seorang mufti, nek mengeluarkan fatwa atau pendapat itu kan seharusnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kudune sing bener to Pak Kowe. Lah Syekh Salman Al-Auda beberapa tahun terakhir ini mengeluarkan fatwa yang benar menurut Al-Quran dan hadis, tapi menyelisihi kebijakan kerajaan. Maka kudune sing bener sing pundi Pak Bu? Fatwanya Syekh Salman Al-Auda. Tapi karena beratnya berpegang kepada kebenaran, Syekh Salman Al-Auda tetap berpegang kepada fatwanya dia yang benar, akhirnya dipenjara oleh kerajaan. Kenapa? Karena berfatwa tidak sesuai dengan keinginan kerajaan. Padahal fatwanya sesuai dengan Al-Quran. Maka ternyata berpegang kepada kebenaran, menyuarakan kebenaran itu sesuatu yang penuh dengan resiko. Dan resiko itu adalah resiko yang semakin menghantarkan kita ke surganya Allah. Pernah dikatakan innama idhamil jaza ma'a idhamil bala. Nek bapak ibu ditawari pengen pahalane sing kuwatah napa segede? Kuwatah Pak Boge. Tapi dikatakan nek pengen pahalane gede, maka ujiannya ya gede. Paham Pak Boge? Maka semakin besar ujian yang datang kepada kita karena berpegang kepada kebenaran, maka pahala kita di sisi Allah semakin besar. Tandanya kita semakin dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita berpegang kepada kebenaran kok diganggu, kok dikapak-kapake, kok orang kaya wong liyane, tandanya kita pahalanya semakin besar. Bukan kita patah semangat, tapi tambah semangat. Cukup sekian dari kami, atas banyak kurangnya kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum